Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Baik, mahasiswa yang mengambil mata kuliah biomedik 1, ini adalah tugas untuk kelompok 3, yaitu tentang prokaryotik dan eukaryotik cell structure. Nah, ini adalah gambar ya eukaryotik dengan semua organel sel yang ada di dalamnya. Nah, baik, ini dapat dilihat bagaimana perbedaan antara eukaryotik dan prokaryotik ya. Nah, ini bisa dilihat bagian-bagiannya, organel-organel sel yang ada ya. Nah, jadi kalian ini bisa membedakan bagaimana nanti yang dikatakan prokaryotik, apa yang paling membedakannya, dan eukaryotik bagaimana. Itu dijelaskan juga organel-organel yang ada pada bahagian-bahagian sel tersebut. Nah, nextnya, kita lihat di sini ada seorang profesor namanya Rajiv Said ya. Nah, beliau adalah saintis pertama yang menggunakan mikroskop ya yang dapat melihat ya dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu lebih dari resolusinya 1,4 Armstrong, dan bahkan bisa melihat diameter daripada rambut manusia. Nah, adik-adik sekalian, ini dibahas nanti satu persatu. Apa itu prokaryotik ya? Nah, prokaryotik apa saja ya penyusunnya seperti yang tertera di gambar ini. Nah, kemudian ini bisa dilihat bagaimana penampakannya ya. Beberapa contoh daripada prokaryotik juga dapat dijelaskan. Nah, misalnya ya dikatakan ada bakteri ya. Bakteri yang dikenal sebagai prokaryotik. Nah, bagaimana penjelasan tentang bakteri ini? Nah, ini juga misalnya sel bakteri yang merupakan eukaryotik dan apa saja bahagian-bahagian yang ada di dalam organel sel di dalam sel itu ya. Nah, untuk eukaryotik juga dijelaskan bahasan tersendiri. Ya, apa saja organelnya ya. Nah, kemudian yang paling membedakannya dengan prokaryotik. Nah, ini juga beberapa perbedaan-perbedaan yang ditunjukkan. Eukaryotik memiliki beberapa organel yang sangat membedakan dengan prokaryotik. Nah, umumnya prokaryotik itu memiliki ukuran yang lebih kecil ya daripada eukaryotik. Nah, ini bisa dijelaskan dengan gambar bagaimana morfologi daripada bakteri dibandingkan dengan morfologi daripada hewan. Nah, ini boleh dilihat dari segi ukuran atau size-nya ya antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik. Nah, sebagai penutup nanti, mahasiswa harus bisa memberikan kesimpulan untuk prokaryotik dan eukaryotik. Nah, bagaimana dari segi nukleusnya, membrannya, ya, kemudian DNA-nya, atau dia sifatnya uniseluler atau multiseluler. Ya, contoh-contohnya penggolongan atau taksonomi ya daripada prokaryotik dan eukaryotik. Nah, kemudian juga boleh dibahas ukuran ya, apakah dia lebih besar, lebih kecil. Nah, kemudian termasuk dari reproduksinya, apakah dia aseksual ya. Nah, kemudian untuk eukaryotik bagaimana? Apakah dia ada aseksualnya? Nah, bagaimana perbedaan antara reproduksi prokaryotik dan eukaryotik? Baik, itu saja nanti yang dijelaskan oleh kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck ya, semoga mendapat nilai terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.